Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaifa halukum ikhwan dan akhwat? Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah khair ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Hari ini kita lanjutkan pembahasan al-adab. Kemarin sudah kita bahas pengertian al-adab secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Ya, Anwa'ul Adab. Siapa yang mau baca, teman-teman? Dari yang Putri dulu ada? Nah, kalau Ustaz, Ya, silakan. min anwa'ul adabi Ustaz. Ya, Anwa'ul adabi. Al-adabu naw'an. Al-awwal natrun. وهو الكلام الجميل الذي ليس له وزن ولا قافية منه الخطبة والثاني شعر وهو الكلام الذي له وزن وقافية مثل تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل ومن baik. موضوعات Ya, lanjutkan. ومن موضوعاته المدح والهجاء والهجاء والرثاء والحماسة والوصف وحكمة وغيره. Baik, syukran barakallahu fiik. Sekarang kita masuk poin kedua setelah kita membahas mal adab. Apa yang dimaksud dengan adab? Sekarang ma anwa'ul adab. Kam naw'anil adab? Ada berapa macam untuk adab? Jadi al-adabu naw'an. Jadi sastra dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Yang pertama an-nasr, ya, an-nasr. Yang kedua asy-syi'r. Perhatikan ya, an-nasr, ta-nya disukun, asy-syi'r, shin-nya di kasrah, ain-nya disukun, asy-syi'r. Nah, apa yang dimaksud dengan an-nasr? Huwa al-kalamul jamilul ladzi laisa lahu waznun wala qafiyah. Jadi an-nasr adalah kalimat indah yang tidak memiliki wazan dan qafiyah. Ya, tidak punya wazan dan tidak punya qafiyah. Wazan dalam ilmu syair ini maksudnya adalah pola untuk membuat syair-syair dalam bahasa Arab. Jadi ada wazannya. Sehingga istilah wazan itu biasanya antum sering mendengarnya di pelajaran apa, teman? Sorof. Al-wazan. Sorof. As-sarf. Ya, tapi sejatinya tidak hanya as-sarf yang menggunakan istilah al-wazan. Termasuk ilmu lain, nanti namanya ilmu al-arub. Ada namanya al-wazan. Nah, al-wazan di sini adalah rumusnya. Jadi ketika kita membuat bait-bait syair, itu ada aturan mainnya. Ada 16 wazan, ada 16 rumus. Kita disuruh bisa menggunakan salah satu di antara 16 rumus yang tersedia. Cuma 16 aja, nggak ada lagi selain itu. Ya, dan ilmu ini diprakarsai atau digagas oleh seorang al-alim dalam bidang bahasa yaitu Al-Khalilu bin Ahmad Al-Farahidi. Ini beliau orang yang begitu besar peranannya dalam bidang bahasa Arab, termasuk pelopor. Dan beliau punya kamus, termasuk kamus-kamus awal di bidang bahasa Arab, namanya Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Jadi namanya Al-Ain. Dan kamus beliau unik karena mengurutkan kata itu dari konsep makharijul huruf. Itu yang digunakan.
Jadi dimulai dari paling bawah al-hamzah, kemudian ha, terus naik sampai ke depan. Dari bawah sampai ke atas ya di konsep mu'jam beliau. Nah, wazan itu tadi caranya dan ada pola-polanya. Kemudian kalau qafiyah adalah huruf terakhir yang ada di setiap bait. Makanya kalau antum misalkan lihat kalau ada bait-bait itu biasanya antara bait pertama, bait kedua, bait ketiga itu huruf terakhirnya sama. Kalau atasnya nun, nanti ke bawah nun terus. Atasnya ra, ke bawah ra terus. Ya, makanya ada misalkan ada nuniyatun ibnul qayyim, ya, nuniyah. Nanti ada ra'iyatul khaqani. Misalkan yang antum belajar tajwid pasti sering ketemu. Ya, demikian. Jadi itu namanya qafiyah. Jadi wazan itu timbangannya atau rumus membuat bait syairnya nanti ada macam-macam mustaf'ilun fa'ulun misalkan ya. Anda nggak terlalu hafal. Dan kalau qafiyah huruf terakhir yang sama untuk setiap bait. Bait 1, bait 2, bait 3 sampai terakhir nanti harus sama huruf terakhirnya. Nah, itu namanya qafiyah. Nah, an-nasr ya adalah kalimat yang indah tapi tidak punya dua hal ini. Tidak punya wazn, tidak punya qafiyah. Ya, sehingga kalau dia demikian kita katakan an-nasr. Ya. Minan nasr contohnya adalah al-khutbah. Ma makna al-khutbah, teman-teman? Pidato. Pidato atau khutbah yang biasa kita dengar khutbatul Jumu'ah ya dan seterusnya. Khutbatun nikah. Ya. Kalau al-khutbah sama apa beda dengan al-khutbah? Beda. 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 Sebentar. Jadi beda satu harakat saja sudah beda makna ya. Kemudian al-hikmah. Al-hikmah itu kata mutiara. Ya, kata hikmah. Atau kadang-kadang pesan bijak gitu ya. Kemudian al-masal itu peribahasa. Kemudian al-qissah itu cerita. Dan selain itu semua. Jadi al-khutbah, al-hikmah, al-masal, al-qissah adalah contoh-contoh dari an-nathar. Yang kedua, asy-syi'r. Asy-syi'r itu lawannya. Lawan dari an-nathar. Wa huwal kalamul ladzi lahu waznun wa qafiyah. Jadi kebalikannya. Artinya apa? Dia punya wazan, dia punya qafiyah. Ya, contohnya apa? Ta'allam. Walaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena setiap orang itu tidak dilahirkan dalam kondisi berilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang punya ilmu itu tidaklah sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini ada wazannya ya. Kalau mau dibuat dalam ilmu al-arud ada, cuma nggak begitu hafal wazannya. Ya. Kemudian kalau al-qafiyah itu huruf terakhirnya, ini huruf terakhirnya lam. Maka nanti kalau ada bait-bait selanjutnya atau sebelumnya, pasti akhirannya itu lam. Jadi samanya huruf yang terdapat pada akhir setiap bait itu dinamakan qafiyah. Dinamakan apa? Qafiyah. Ya, seperti itu. Kemudian wa min mawdu'atihi, nah di antara tema-tema syair yang ada dalam bahasa Arab, tadi kita belum tanda yang ini. Adalah al-madh. Al-madh itu artinya pujian. Jadi nanti kita punya bait-bait nih syair. Nah, kan pasti tentu bait-bait itu dia punya temanya. Nah, temanya apa? Ada banyak. Nah, disebutkanlah di antara contoh-contohnya adalah al-madh, pujian, al-hija, celaan. Ini lawan kata ya. Kemudian ar-ritha. Ar-ritha itu ratapan atau
menuliskan sesuatu yang sifatnya itu duka, ya, ar-ritha. Kemudian al-hamasa, semangat, kemudian optimisme, itu hamasah temanya. Kemudian al-wasf itu mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ya, kadang-kadang bait itu menjelaskan. Ya, tadi madah misalkan kita memuji orang, muji pemimpin, muji seorang alim, muji orang yang dicintai misalkan. Hija, mencela, ya mencela orang yang berbuat baik atau mencela perilaku yang tidak baik misalkan, ya. Kemudian risa tadi ratapan, artinya misalkan ada orang yang sudah berbuat banyak baik kemudian meninggal dunia. Nah, kita tuliskan berbagai macam kebaikannya dalam bait-bait syair. Hamasah, biasanya lagi pas pada saat kondisi mau bertarung, berperang, itu ada syair-syair yang memang sifatnya itu hamasah, memutuk apa, memupuk ini, rasa semangat supaya membara, itu hamasah. Al-wasf deskripsi, misalkan kita mau menjelaskan kondisi kota tertentu, dijelaskan dengan al-wasf misalkan, ya, bisa. Kemudian al-hikmah, ada pesan-pesan bijak, kadang-kadang kita temukan. Nah, sebagai contoh yang di atas itu salah satu contoh al-hikmah, belajarlah, ya, karena nggak ada orang itu dilahirkan dalam kondisi tahu semua, nggak ada. Kita semua lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, teman-teman sekalian. Lalu diberi taufik oleh Allah, dimudahkan, kemudian melalui perantara orang tua dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa sampai pada tahap ini. Ya, itu wal hikmah ditambahkan al pada kata hikmah, wa ghairiha. Baik. Jadi ini dua tema besar. Ya, ingat ungkapannya harus indah. Kalau adab itu seperti itu. Kalau antum temukan polanya punya bait-bait, tapi tidak ada hal keindahan di situ, imajinasi yang menyentuh perasaan, maka itu bukan syair. Contohnya apa? Contohnya antum menghafal matnu tuhfatil atfal. Itu kita katakan bait. Iya, ada bait-baitnya, tapi tidak kita katakan syair. Kenapa? Karena tidak ada hal yang berkaitan dengan perasaan, kemudian imajinasi, kemudian gagasan, ya nggak ada di situ. Itu emang murni sekedar dibentuk dalam bentuk bait supaya bisa mudah dihafalkan. Ya, jadi kayak Alfiyah bin Malik, kemudian Al-Manzumatul Baiquniyah, misalkan, ya, Tuhfatul Atfal, Al-Muqaddimatul Jazariyah, Ar-Rahabiyah, misalkan, Manzumatul Zamzami, dan seterusnya, itu bukan kita katakan syair. Ya, baik. Sampai sini ada yang antum tanyakan, teman-teman? Ustadz, Ya, berarti kofia itu kayak sajak ya? iya. Tapi kalau sajak itu di nasr. Kalau di syair namanya qafiyah. Jadi samanya huruf yang berada di bagian akhir kalimat, ya. Kalau di prosa, di nasr namanya as-saja. Tapi kalau di bait, di syair namanya qafiyah. Itu bedanya. Al-qafiyatu fi syair was-saj'u fi nasr. Ini kaidah umumnya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, Silakan. mungkin di sebuah syair itu terkumpul lebih dari satu maudhu. Mungkin apalagi zaman dahulu. Kadang-kadang syairnya panjang, isinya macam-macam. Ada al-hikmah, ada